Video kali ini kita akan belajar ketika kita membaca suatu karangan atau paragraf, kita akan menemukan inti atau gagasan yang menjadi landasan karangan tersebut yang disebut dengan ide pokok. Dalam sebuah paragraf, kehadiran ide pokok sangatlah penting guna memberikan informasi kepada pembaca. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud ide pokok paragraf dan seperti apa contohnya? Yuk, kita pelajari bersama. Pengertian kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat dalam paragraf yang mengandung inti pembahasan paragraf. Adapun kalimat utama suatu paragraf biasanya dapat ditemukan di bagian awal paragraf atau yang biasa disebut dengan paragraf deduktif, atau di akhir paragraf yang biasa disebut dengan paragraf induktif. Pengertian ide pokok. Ide pokok paragraf adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Ide pokok juga dikenal dengan nama gagasan utama dan menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Biasanya ide pokok atau gagasan utama berada pada kalimat utama suatu paragraf. Pengertian kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dalam sebuah paragraf terdapat satu ide pokok serta beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama. Dalam kalimat penjelas terdapat gagasan penjelas atau pendukung yang digunakan untuk memperjelas gagasan pokok. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk menemukan gagasan pokok dalam teks ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. 1. Menemukan kalimat utama. 2. Menyimpulkan kalimat utama untuk menentukan gagasan pokok. Kemudian, untuk mencari gagasan pendukung dalam teks, langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Menemukan kalimat penjelas atau kalimat selain kalimat utama. 2. Menemukan informasi-informasi dalam kalimat penjelas. Ini adalah gagasan pendukungnya. Sekarang, kamu sudah tahu cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita latihan menemukan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas. Tekstil dibuat dari serat, baik yang alami atau yang buatan. Serat alami berasal dari tanaman, binatang, atau mineral. Dibandingkan dengan binatang atau mineral, tanaman menyediakan lebih banyak serat. Selain wool, serat binatang adalah serat sutra. Meskipun wool terbanyak dihasilkan oleh biri-biri, namun bulu unta dan kambing pun bisa dimanfaatkan. Dari paragraf ini, kita menemukan bahwa kalimat utama terdapat pada awal paragraf atau yang biasa disebut dengan paragraf deduktif, yaitu tekstil dibuat dari serat, baik yang alami maupun yang buatan. Dari kalimat utama tersebut, kita menemukan bahwa ide pokoknya adalah bahan pembuat tekstil. Kalimat penjelasnya adalah: pertama, serat alami berasal dari tanaman, binatang, atau mineral. Kedua, dibandingkan dengan binatang atau mineral, tanaman menyediakan lebih banyak serat. Ketiga, selain wool terbanyak dihasilkan oleh biri-biri, namun bulu unta dan kambing pun bisa dimanfaatkan. Selamat! Sekarang kalian sudah bisa menemukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Saatnya kalian latihan mandiri ya. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada gambar tersebut? Tepat sekali, Bapak Presiden Joko Widodo sedang berpidato dalam acara kenegaraan di Istana Negara. Anak-anak, pada tema pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Contoh pidato yaitu pidato kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato membangkit semangat, pidato sambutan acara, atau lain sebagainya. Saat berpidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Tujuan pidato adalah sebagai berikut. Pertama, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Dua, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Dan yang ketiga, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Dalam berpidato, gaya bahasa, penampilan, serta ekspresi kita haruslah diperhatikan dan kita juga harus percaya diri dalam menyampaikan isi pidato kita supaya orang yang mendengar dan melihat pidato kita juga tertarik serta bisa terpengaruh oleh pidato yang kita sampaikan. Sebelum berpidato, orator harus memahami isi teks pidato. Teks pidato yang baik harus memiliki bagian-bagian. Adapun bagian-bagiannya adalah salam pembuka, kalimat sapaan, kalimat pembuka, isi pidato, kalimat penutup, dan salam penutup. Salam pembukaan adalah bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera, atau assalamualaikum. Kalimat pembuka adalah bagian dari teks pidato yang berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Adapun isi pidato adalah bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibacakan dalam pidato. Kalimat penutup adalah bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Dan yang terakhir kelima, salam penutup. Bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Ini adalah langkah-langkah menulis teks pidato. Yang pertama, menentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, mengumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Ketiga, membuat rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi pidato, kalimat penutup, dan salam penutup. Yang keempat, merangkai pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Dalam membuat rangkaian, perhatikan penggunaan kata efektif. Dan yang kelima, berlatih membacakan pidato.
Setelah teks pidato jadi, berlatihlah untuk membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya.